Sepanjang hari, tahanan yang malang ini pernah menjadi mayor di pasukan Alpha. Ia dianggap sebagai pahlawan Korea Selatan dan Raja Kong Yaksa kontemporer, yang berarti dewa yang mengusir kejahatan dan melindungi negara. Dia berperang melawan pasukan bajak laut yang berbeda puluhan ribu kali tanpa kekalahan, dan berhasil menyelamatkan sandera. Dia secepat serigala dan ganas seperti harimau, dan banyak orang telah mati di bawah tangannya. Bahkan tentara bayaran top dunia mundur ketika berhadapan dengannya. Tepat ketika karirnya sudah pasti sedang menanjak, ia memilih pensiun. Demi mendampingi istri dan anaknya yang baru lahir, sekembalinya ke kediamannya, gambaran di dalam rumah membuatnya benar-benar gila. Kereta dorongnya terjatuh ke lantai, lantai berantakan, potret keluarga rusak, dan istri tergeletak, seorang gangster bersiap melakukan pembunuhan. Ketika isak tangis istrinya mencapai telinganya, binatang buas di dalam dirinya meledak seketika, dan kemarahan yang tak ada habisnya keluar. Seorang gangster segera bergegas membawa pisau. Bukankah dia mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya wanita di rumah? Tapi yang tidak dia duga adalah ketika pisau itu hendak menembus lehernya, pria itu meraih pergelangan tangannya dan meremasnya dengan ringan, dan suara patah tulang bergema di seluruh ruangan. Setelah puluhan pukulan, pria itu rela berhenti. Pemandangan di tanah sungguh mengejutkan, dengan darah dan otak berceceran ke seluruh ruangan. Pria di sebelahnya begitu ketakutan hingga mengompol setelah melihatnya. Dia bertanya-tanya dari mana monster itu berasal. Tapi pria itu sudah menyadari hal ini, mengambil pisau di samping gangster itu, berbalik dan melemparkannya gangster. Pria yang sudah kehilangan akal sehatnya perlahan berjalan menuju gangster itu, dan dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Tepat ketika dia hendak membunuh pria itu, tangisan istrinya membuatnya menghentikan apa yang dia lakukan. Jin Taibi Jianyu masih di dalam kamar. Dia merasakan ada yang tidak beres dengan nafas istrinya dan buru-buru maju untuk memeluknya. Namun saat ini sang istri sudah meninggal dunia dan tidak ada pergerakan sama sekali. Ketika dia sampai di kamar, dia menemukan putranya terbaring di tanah sekarat. Tanah berlumuran darah. Dia melindungi putranya dengan erat, dan rasa sakit di hatinya seperti kuda yang berlari kencang. Saat ini, polisi tiba di lokasi kejadian. Pada titik ini, Jin Taiji terlalu defensif dan berita pembunuhan warga sipil diberitakan di media besar, menyebabkan dampak yang sangat besar pada masyarakat. Mantan pahlawan yang menyelamatkan negara ternyata sangat kejam, dan opini publik menjadi sepihak, mengutuk dia karena penggunaan kekerasan yang berlebihan, hanya karena dia telah melakukan perbuatan baik, dia tidak bisa bertindak sembarangan. Kejadian ini membuat heboh. Kim Taebi dijebloskan ke pengadilan pidana. Bahkan ibu dari orang yang terlibat datang ke lokasi kejadian dan menekan pengadilan. Terdakwa secara brutal mematahkan tengkorak korban dengan tinjunya dan membunuhnya. Meskipun untuk melindungi dirinya dan keluarganya, melemparkan senjata pembunuh ke korban lain benar-benar melampaui perilaku defensif dan menunjukkan niat yang kuat untuk membunuh. Itu jelas merupakan pertahanan yang berlebihan dan pembunuhan yang disengaja dengan perasaan pribadi. Oleh karena itu, hasil sidang kini diumumkan. Kedua korban masuk ke rumah terdakwa secara pribadi, membunuh istri tersangka Kim Taebi, Liu Huiyuan, dan melukai putranya Jin Jianyu. Karena tersangka berasal dari pasukan khusus, sulit untuk melihat ini sebagai pembelaan diri, sehingga ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara berdasarkan kebijaksanaan. Semua orang di Jin Taebi tercengang. Jelas korban dapat menebaknya, bukan? Mengapa saya yang dihukum, sedangkan yang melakukan kejahatan tidak dihukum sama sekali? Negara yang saya lindungi selama lebih dari 10 tahun menjadi begitu kotor. Setelah masuk penjara, dia benar-benar kehilangan arah hidupnya. Bahkan ketika berhadapan dengan para tahanan yang dia tangkap dan hina tanpa ampun, dia tidak melawan sama sekali. Istrinya Huiyuan meninggal dan putranya Jianyu mengalami kondisi vegetatif. Mengingat apa yang dikatakan pengacara itu pada dirinya sendiri. Perampok yang terluka, yang ditangkap dan ditahan di tempat kejadian, selalu menyangkal kecurigaannya membunuh istri Anda, sambil menyatakan bahwa dia berpikiran lemah dan diberikan poin simpati dan hanya dapat dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Ketika penjaga penjara memeriksa ruangan, semua orang di dalam tergeletak di tanah, dengan darah berlumuran di seluruh sel. Hanya Jin Taebi yang berdiri di tengah, begitu kejam sehingga tidak ada yang berani mendekat. Di penjara kedap udara, dia menghabiskan beberapa tahun dalam keadaan pusing, dan dia sudah lama kehilangan vitalitasnya yang dulu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang pecandu. Namun, seseorang datang mengunjunginya hari ini, dan dia dipanggil ke ruang resepsi. Saya anggota Kongres Seok Jung-soo. Tampaknya Anda tidak melakukannya dengan baik di penjara. Kim Taebi yang dulu terkenal, mantan Letnan Komandan Angkatan Laut Republik Korea, adalah pahlawan dalam insiden penculikan di Kongjubili, dan karena itu menerima gelar Raja Kong Yaksa. Sebagai seorang prajurit yang seharusnya melindungi rakyat, ia juga merupakan anggota pasukan khusus. Pada hari dia keluar dari militer, rumahnya dibobol oleh perampok, yang kehilangan rasionalitasnya dan menyebabkan kerusuhan. Mengacungkan pedangnya di daerah pemukiman, dia secara brutal membunuh warga sipil yang meminta bantuan. Apakah ini kristal pembunuh alternatif yang langka? Dan dia berkata kamu tidak perlu terlalu jahat, aku hanya melindungi orang-orang di belakangku. Saya selalu percaya pada segala hal tentang ini. Masa muda saya, keluarga saya, dan harga diri saya dalam menegakkan keadilan telah saya dedikasikan pada satu-satunya keyakinan saya. Tapi negara ini tidak melindungi keluargaku, atau bahkan aku sebagai tentara. Sebaliknya, negara ini mengubahku menjadi penjahat dan menghukum penjahat yang membunuh keluargaku. Tapi si Zhenxiu punya pemikiran berbeda, menurutnya bagaimana mungkin korban yang membalas dendam pada pelaku bisa menjadi penjahat yang sama, tapi tidak mungkin.
Inilah yang dipikirkan hukum sekarang. Orang-orang percaya bahwa hukum berpihak pada keadilan. Di dunia ini di mana konsep baik dan jahat menjadi kabur dan tidak bisa dibedakan, hukum bahkan tidak bisa menegakkan keadilan sejati. Keadilan Anda diinjak-injak. Mudah dimengerti, yang ingin saya lakukan selanjutnya adalah, ubahlah celah hukum yang busuk ini. Seseorang tidak lagi merasa dirugikan atas kematian seseorang, dan korban serta keluarganya tidak lagi menderita. Untuk menegakkan keadilan yang benar di negara ini, saya pikir Anda akan sangat setuju dengan hal itu. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Anda mungkin memiliki seorang putra yang akan bangun di masa depan. Baginya, meski hanya sedikit, apakah menurut Anda ini cukup alasan untuk menciptakan dunia yang lebih baik? Jadi saya memberi saran kepada Anda, jadilah penjabat eksekutif hukuman keadilan, dan jadilah orang yang mengubah dunia untuk putra Anda. Apakah Anda bersedia? Tidak lama kemudian, Zhen Xiu mengadakan konferensi pers, di mana dia mengumumkan bahwa jumlah korban telah meningkat belakangan ini, dan alasannya adalah mereka tidak memahami penderitaan para korban. Dalam peristiwa kekerasan tanpa detak jantung yang terjadi selama 2 tahun tersebut, korban mengalami cacat permanen dan pelaku hanya divonis 1 tahun penjara. Dalam peristiwa perundungan di SMA pada tahun 2012, pelaku divonis 9 bulan penjara dalam sidang uji pisau tahun 2017, pelaku divonis 9 bulan penjara 2 tahun penjara. Para korban belum bisa melupakan rasa sakit hari itu. Para pelaku memakai topeng dan bersembunyi di tengah kerumunan serta hidup bebas, seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan semuanya gratis. Kerusakan seperti ini, sialan hukum, saya tidak bisa lagi berdiam diri dan menonton, gigi ganti gigi, mata ganti mata, hanya rasa sakit korban yang harus dikembalikan kepada pelaku secara utuh Republik Korea. Undang-undang khusus untuk menghukum orang kini diterapkan sepenuhnya, salah satunya pria itu membanting meja dengan keras. Jadi korbannya akan dipukul sama seperti pelakunya. Kamu pikir kamu siapa? Si Zhen Xiu merapikan pakaiannya dan menjawab, hukum bukanlah permainan anak-anak. Apakah menurutmu aku sedang bercanda denganmu sekarang? Sistem hukuman ini untuk memberitahu Anda dan bukan untuk berdiskusi dengan Anda. Saya akan membalas para pelaku di Laut Timur berdasarkan tingkat cedera yang dialami korban dan membentuk sebuah organisasi dengan otoritas hukum yang transenden. Kami secara kolektif akan menyebut mereka yang menghukum kekejaman tersebut di atas sebagai penegak keadilan. Bakat pertama yang direkrut adalah mantan Letnan Komandan Angkatan Laut King Kong Yaksa Kim Taebi.